Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi imtanna ala ibadihil mu'minin bibi'satir rasulis sadiqil amin fa akhrajahum bihi minadh dhulumatil jahli wal kufri ila nuril ilmi wal yaqin wa akhbarahum ala lisanihi bima kana wa ma yakun faman amana bihi wa bima jaa bihi fahuwa minal muhtadin wa man kana fi raibin mimma sahha anhu fahuwa minad dallin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi taraka ummatahu ala manhajil wadihil mustabin. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di Masjid As-Somad dalam rangka untuk beramal soleh lewat dengan menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita sekalian semangat yang tinggi dalam beribadah, beramal soleh, menuntut ilmu sampai hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita sekalian, menancapkan sinar keimanan ke dalam hati kita sehingga kita senantiasa mencintai Allah, mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti apa yang telah disampaikan atau yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Para jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mempelajari kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengan sebab dia turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang bernama Abu Ad-Dahdah. Mungkin nama sahabat ini belum pernah kita dengar, jarang kita dengar. Abu Ad-Dahdah radhiyallahu anhu. Sebelum kita memasuki pelajaran kita ini, apa sebenarnya maksud dan tujuan seseorang mempelajari sirah nabawi atau perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tujuannya adalah untuk mengeluarkan pelajaran, fawaid, hukum, agar seorang muslim bisa mengambil manfaat dalam kehidupannya tentang kisah para nabi, terutama kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan kisah itu dia bisa menjadikan akhlaknya lebih baik, dia bisa keimanannya lebih kuat, dia bisa menjadi manusia terbaik, dia bisa memiliki kemauan yang sangat tinggi, dia bermuamalah dengan manusia dengan baik sebagaimana ada pada pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah kita, contoh tauladan bagi kita dalam kehidupan dunia ini, dalam rangka untuk menyelamatkan
diri kita nanti pada hari kemudian. Dan sudah kita ketahui bahwa Nabi kita Muhammad SAW sudah mencapai kepada tingkatan akhlak yang paling baik. Di antara akhlak Nabi SAW yaitu al-jud, dermawan. Nabi SAW sangat dermawan, selalu ingin memberikan yang terbaik kepada umatnya. Sehingga Nabi SAW ketika dia memberikan sesuatu kepada umatnya, kepada seseorang, maka Nabi SAW tidak pernah merasa ketakutan. Dia tidak pernah takut yang namanya miskin, kehabisan. Dan dia juga tidak pernah menolak kalau ada orang yang meminta bantuan kepadanya. Oleh sebab itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seseorang datang kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW memberikan kambing yang banyak. Lalu orang ini kembali ke negerinya atau ke kampungnya. Lalu dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam, karena Muhammad memberikan suatu pemberian yang dia tidak takut kepada kemiskinan." Ini fawaid atau faedah seorang apabila menjadi orang dermawan, bukan menjadi orang yang pelit, maka manusia akan melihat tentang akhlaknya. Sebagaimana seseorang ini ketika diberikan oleh Nabi SAW kambing yang banyak, lalu dia pelihara, dia mengembala kambing. Dia mengajak kaumnya bahwa Muhammad itu apabila dia memberikan sesuatu pemberian, dia tidak takut yang namanya kemiskinan. Demikian juga istri beliau Khadijah radhiyallahu anha yang telah memberikan nasihat kepada Rasulullah SAW tentang kedermawanan beliau, tentang kebaikan Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah SAW menterbiah para sahabatnya dengan akidah yang baik, dengan akhlak yang baik, sehingga para sahabat Nabi SAW menjadi orang yang dermawan. Para sahabat SAW menjadi dermawan karena mereka melihat gurunya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Para sahabat memiliki akhlak yang mulia, menjadi sahabat yang dermawan karena dia belajar kepada Nabi SAW. Dia dididik oleh Nabi SAW. Dia bertemu langsung dengan Nabi SAW, sehingga para sahabat menjadikan Nabi Muhammad adalah qudwah bagi dia, menjadikan Nabi Muhammad contoh tauladan yang baik dalam kehidupannya, sehingga para sahabat yang berjalan akhlaknya adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat para sahabat yang berjalan pada pribadinya adalah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah para sahabat, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap para sahabat, dan para sahabat juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, dengan kedermawan para sahabat inilah pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang sirah Abu Ad-Dahda radhiyallahu anhu yang telah
mengorbankan hartanya demi mengharapkan janji Allah Subhanahu wa taala sebuah kurma di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah Abu Dahda ini, ada seseorang yang bertikai dengan seorang anak yatim. Seseorang dia punya kebun. Anak yatim ini juga punya kebun, bertetangga. Sedang bertetangga. Kemudian di antara kebun keduanya ini ada pohon kurma. Ada pohon kurma. Anak yatim ini dia menyangka bahwa pohon kurma ini adalah milikku. Itu milik anak yatim. Lalu anak yatim ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu bahwa pohon kurma itu adalah milikku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil orang tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini mengatakan bahwa kurma itu adalah milikku. Jadi terjadi perdebatan antara orang ini dengan anak yatim. Anak yatim mengatakan bahwa kurma itu adalah punya saya. Seseorang ini mengatakan kurma itu adalah milik saya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kebun tersebut, ingin melihat sebenarnya kurma ini milik siapa? Pohon kurma ini milik siapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam belum melihat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan pengaduan anak yatim ini dan juga ingin mendengarkan ucapan orang ini. Nabi SAW tidak langsung memutuskan, oh ini punya anak yatim. Bukan. Nabi ingin melihat dulu kondisi pohon itu, letaknya di mana, baru Nabi SAW memutuskan dengan adil. Ketika Nabi SAW datang ke kebun tersebut bersama orang itu dan anak yatim itu, dan pada saat itu juga ada sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Ad-Dahda. Ketika Nabi SAW melihat kebun itu, ternyata pohon kurma ini ada di kebun orang ini, bukan di kebun anak yatim. Maka Nabi SAW memutuskan bahwa ini punya orang ini, kebun kurma ini punya orang ini, bukan punya anak yatim. Maka pada saat Nabi SAW memutuskan bahwa pohon kurma ini adalah milik orang ini, bukan punya anak yatim, maka anak yatim ini pun menangis. Menangis melihat keputusan Nabi SAW bahwa pohon kurma ini adalah milik orang ini. Maka Nabi SAW melihat anak yatim ini menangis, dan Nabi SAW tidak ingin membuat anak yatim menangis. Maka Nabi SAW berkata kepada orang ini, wahai pemilik kebun, pohon kurma ini berikan saja kepada anak yatim. Maka orang ini mengatakan, saya tidak mau. Ya Rasulullah, saya tidak mau. Kenapa orang ini tidak mau? Karena dia datang kepada Nabi mengadu bahwa ini pohon kurma saya, bukan punya pohon kurma dia. Maksudnya laki-laki ini, seandainya anak yatim ini datang kepada saya, ini pohon kurma ini tolong berikan kepada saya. Saya sangat senang dengan pohon kurma ini, maka saya akan berikan kepadanya. Tapi karena dia sudah mengadu kepada Nabi, maka saya tidak akan berikan kepadanya.
Nabi SAW pun melihat kondisi seperti ini dan melihat kondisi anak yatim sedang menangis, maka Nabi SAW berkata, siapa yang memberikan, ya berikanlah, dia berkata kepada laki-laki ini, berikan pohon kurma ini kepada anak yatim ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kamu sebuah pohon kurma di surga yang banyak. Orang ini juga tidak mau. Abu Dahda mendengar, berikanlah pohon kurma ini kepada anak yatim ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kamu sebuah pohon kurma di surga. Abu Dahda mendengar ucapan Nabi SAW ini, maka Abu Dahda pun segera datang ke pemilik kebun kurma ini. Berikan kurma itu kepadaku, aku beli. Dan aku beli semua pohon kurma yang ada di kebunmu ini. Maka laki-laki ini berkata, ya silahkan, saya akan jual kepadamu. Maka Abu Dahda pun membeli pohon kurma ini. Bukan hanya pohon kurma, kebun dia dibeli oleh Abu Dahda. Kemudian setelah dia beli, datanglah kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, pohon kurma ini saya sudah beli dan kebunnya. Saya ingin menyerahkan semuanya ini kepada anak yatim ini. Apakah aku mendapatkan sebuah pohon kurma di surga? Maka Nabi SAW menjawab, iya, kamu akan mendapatkan pohon sebuah kurma di surga. Lalu orang ini pun memberikan pohon kurma ini dan kebunnya kepada anak yatim ini. Setelah itu anak Abu Dahda ini datang kepada istrinya. Ya Ummu Ad-Dahda, wahai Ummu Ad-Dahda, sekarang saya sudah membeli sebuah kurma di surga. Saya telah memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka istrinya pun menjawab dengan penuh kegembiraan, karena suaminya Abu Dahda telah memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang sangat baik. Maka istrinya pun berkata, ribahal bai', beruntunglah penjualanmu, beruntunglah perdaganganmu. Istrinya pun menyambut kegembiraan suaminya dengan mengatakan bahwa beruntunglah perdagangan kamu, wahai suamiku Abu Dahda. Dengan perbuatan ini, dengan sikap yang dilakukan oleh Abu Dahda ini, sehingga turunlah ayat di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 240. Surah Al-Baqarah ayat 240. Turun ayat ini berkenaan dengan Abu Dahda. Man zalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifu lahu. Siapa yang beri pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan baginya. Allah Subhanahu wa taala berjanji, siapa yang berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan hamba-hambanya.
Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan bahwa kepada Abu Dahda bahwa kamu akan mendapatkan balasan ini. Janji Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa yang memberikan kepada anak yatim ini sebuah pohon kurma, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kurma, pohon kurma di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah Abu Darda ini menunjukkan bahwa bagaimana kedermawanan Abu Ad-Dahda, sehingga kita bisa mengambil faedah dari kisah Abu Ad-Dahda ini. Yang pertama, kalau kita melihat saudara kita bertengkar, dalam masalah urusan dunia, kalau kita melihat saudara kita bertengkar dalam masalah urusan dunia, maka kita segera menyelesaikannya. Sebagaimana Abu Ad-Darda menyelesaikan permasalahan dua orang ini bertengkar. Anak yatim mengaku ini adalah pohon kurma dia, orang laki-laki ini juga mengaku punya dia, sekalipun Nabi memutuskan bahwa ini punya orang tersebut. Maka Abu Ad-Darda ingin menyelesaikan permasalahan ini, pertengkaran ini, sehingga tidak ada permasalahan di antara mereka. Maka Abu Ad-Dahda mengeluarkan hartanya dengan membeli pohon kurma tersebut dan kebunnya, lalu dia serahkan kepada anak yatim ini. Selesai masalah. Sehingga orang ini dengan anak yatim tidak ada perselisihan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Apabila kita melihat antara tetangga kita ada yang bertengkar, tetangga kiri kita, tetangga kanan kita bertengkar, lalu kita melihat pertengkarannya apa? Oh, ternyata pertengkarannya adalah disebabkan karena dia meminjam uang 500.000 kepada tetangganya, dan sudah waktu jatuh tempo belum dia bayar, sehingga yang memberikan pinjaman ini marah kepadanya, saling mencaci maki. Kamu kenapa tidak bayar utang? Sudah saya berikan tempo. Ini yang minjam ini juga, saya bukan tidak mau bayar, saya ini belum punya duit, ini bertengkar. Orang yang baik hati, orang yang memiliki akhlak yang mulia, sebagaimana sahabat Nabi SAW, sebagaimana Nabi SAW memiliki akhlak yang sangat mulia dan dermawan, maka kalau kita punya duit, kita selesaikan masalahnya, kita bayarkan utang dia. Kalau kita punya harta, ya, kita berikan, kita bayarkan, dan kita satukan dia, jangan bertengkar. Islam tidak menganjurkan kita bertengkar. Islam tidak mengajarkan kepada kita perceraian. Maka damailah, saya yang akan bayar utangnya. Kamu yang meminjamkan uang kepadanya, sayangi dia. Kamu meminjam uang kepadanya dia, maka jadilah orang-orang yang senantiasa menepati janjimu, sehingga mereka bersaudara dengan sebab kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi orang yang seperti ini, selalu ingin memberikan jalan keluar terhadap permasalahan manusia. Sebagaimana Abu Ad-Dahda menjadikan dirinya ingin menyelesaikan permasalahan yang dilakukan oleh saudaranya. Demikian juga di antara kita saudara, ada adik kita, ada kakak kita, atau kakak kita dengan kakak kita bertengkar dalam satu urusan, dalam satu masalah. Kalau kita melihat permasalahan dia ini adalah permasalahan yang kita sanggup untuk menyelesaikannya, selesaikan.
Kalau cuma masalah duit, seumpama dia bertengkar gara-gara masalah duit, atau masalah tanah cuma 1 meter atau 2 meter, maka kita selesaikan. Kalau masalah tanah seumpama diambil sama saudaranya 2 meter, nggak apa-apa, kita bayarkan. Saya bayar yang 2 meter ini kepadamu, tolong berikan kembali dia punya tanah. Sehingga tidak bertengkar dengan sebab kita kembali menjadi persaudaraan yang bagus karena kita. Islam senantiasa ingin memberikan jalan keluar dari segala permasalahan-permasalahan yang ada. Ya, ini namanya sikap yang terbaik. Selalu ingin menyatukan manusia yang bertengkar di antara mereka. Bukan kita ingin mencerai-beraikan di antara mereka, ingin memisahkan mereka, tidak. Tapi Islam menganjurkan agar kita bisa menyatukan di antara orang yang bertengkar. Nah, Nabi SAW memiliki sifat yang seperti ini. Para sahabat Nabi SAW memiliki sifat yang seperti ini. Sehingga apa yang dilakukan oleh Abu Ad-Dahda mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifu lahu. Barang siapa yang berikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan berlipat-lipat. Di sini juga menunjukkan bahwa Abu Ad-Dahda dia menjual dunianya demi akhirat, demi janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpikir sebagai manusia, ngapain saya masuk urusan dia? Urusan dia bertengkar, silahkan, saya nggak mau masuk. Tapi Abu Ad-Dahda ingin saudaranya ini menjadi baik dan ingin mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia membeli kurma itu dan kebunnya, lalu dia serahkan kepada anak yatim. Ini menunjukkan bagaimana kedermawanan para sahabat. Dia mengorbankan dunianya demi akhirat. Dia mengorbankan hartanya demi persaudaraan di antara saudara-saudaranya. Kemuliaan yang dimiliki oleh sahabat Nabi SAW. Dia menjual dunianya demi akhirat. Sama halnya kisah yang pertama kali yang saya sampaikan di majelis ini. Ada seorang sahabat Nabi SAW yang telah menjual dunianya. Dia memberikan semua hartanya kepada orang kafir demi hijrah. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa nama sahabat Nabi SAW? Sudah saya sampaikan di sini. Pertama kali kajian di sini adalah kisah sahabat itu. Dia telah menjual seluruh hartanya, memberikan seluruh hartanya kepada orang-orang kafir demi hijrah. Siapa namanya? Bukan. Siapa? Bukan. Siapa ingat? Kalau nggak dijawab nggak lanjut. Siapa? Ingat, kisah yang sangat mulia sehingga turun ayat dengan sebab dia. Wa minan nasi may yashtari nafsahu bidagha'a mardatillah. Di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Turun ayat ini karena perbuatan sahabat ini. Siapakah nama sahabat itu? Bukan. Berarti selama ini kisah-kisah sahabat ini hilang semua. Padahal ini sangat baik, membuat kita semangat dalam berjuang, semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Buka catatannya awal sekali atau hilang, sudah dibuat pembungkus kacang goreng, ya, awal-awal. Siapa yang datang hadir di awal pengajian? Saya sudah bilang bahwa
Ada buku khusus kisah sahabat Nabi SAW. Sehingga nanti kalau saya bertanya bisa buka. Atau setiap hadir beda buku, setiap hadir beda buku. Seorang penuntut ilmu, seorang pelajar harus ada satu buku. Mana bukunya? Ya, siapa yang menulis? Siapa yang ingat? Ya, kalau bapak-bapak nggak ada yang ingat, ibu-ibu yang ingat. Ada yang ibu yang ingat? Nggak ada juga. Berarti sama-sama. Hah? Bukan. Ya. Belum ingat ini kisah sahabat yang sangat mulia ini. Ya. Buka HP-nya, awal-awal kajian. Awal-awal kajian ini, awal kajian ini. Soalnya kita nggak lanjut kalau belum tahu. Karena tujuan kita adalah bagaimana mengenal kisah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menulis Abu Minjan bukan? Ingat, ya. Catatannya yang di awal-awal, bukan yang di akhir-akhir ya. Nggak hadir ya, Masya Allah. Sahabat yang mulia Suhaib Ar-Rumi, dia telah menjual atau memberikan seluruh hartanya kepada orang-orang kafir. Dia ingin hijrah, ditangkap. Ya. Kemudian dia lepas, ketangkap lagi. Akhirnya Suhaib Ar-Rumi berkata, maukah engkau aku berikan seluruh hartaku yang ada di Mekah, tapi berikan aku kesempatan untuk hijrah ke Madinah. Maka para intel ini berkata, saya akan membebaskan engkau ke Madinah hijrah, tapi seluruh hartamu berikan kepada saya. Dia orang kaya. Suhaib Ar-Rumi adalah orang kaya raya di Mekah, tapi seluruh hartanya diberikan kepada orang kafir demi hijrah menuju ke Madinah bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengatakan, ribahal bai' Abu Yahya, beruntunglah perdagangan Abu Yahya. Kisah ini mereka telah menjual dunianya demi akhirat, sama dengan Abu Ad-Dahdah. Ya. Mudah-mudahan nama ini menjadi mulia di hati kita semuanya. Abu Ad-Dahdah, yang nama beliau adalah Thabit bin Ad-Dahdah bin Nu'aim. Thabit bin Ad-Dahdah bin Nu'aim. Thabit bin Ad-Dahdah bin Nu'aim. Jadi demikianlah seorang manusia yang memiliki hati yang baik selalu ingin memperbaiki manusia, selalu ingin menyelesaikan permasalahan kesulitan kaum muslimin. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, dari kisah ini, ucapan yang sangat indah seorang suami kepada istrinya. Ucapan yang sangat indah sang suami kepada istrinya. Ketika Abu Ad-Dahdah dia membeli tanah itu, kebun itu diberikan kepada anak yatim, maka dia datang kepada istrinya dan menyeru istrinya, ya Ummu Ad-Dahdah. Ini panggilan yang sangat indah. Ya Ummu Ad-Dahdah. Di kalangan orang-orang Arab, dia sangat memuliakan istrinya dengan panggilan seperti ini, Ummu Ad-Dahdah, Ummu Sulaim, Ummu siapa lagi. Memanggil istrinya dengan panggilan seperti itu. Oleh karena itu, seorang suami harus selalu memanggil istrinya dengan panggilan yang indah.
Atau kita memanggil istri kita dengan ummu apa? Ya, sama kita Abu Ibrahim, panggil istri kita ya Ummu Ibrahim. Selalu memanggil istri kita dengan ya Ummu Ibrahim. Dalam rumah, di telepon, Assalamualaikum ya Ummu Ibrahim. Assalamualaikum ya Ummu Ibrahim. Ketemu, masuk ke dalam rumah, bagaimana kabarnya ya Ummu Ibrahim. Begitu. Bagaimana kita memuliakan istri kita dengan panggilan yang indah. Panggilan yang indah. Jangan ketika masuk dalam rumah manggil istri kita panggilan apa? Ya, panggilan yang indah. Atau mungkin kita sepakat dengan istri kita panggilan apa yang paling indah baginya. Nabi SAW memanggil Aisyah radhiyallahu anha dengan panggilan yang indah. Apa panggilannya? Ya Humairah, ya. Wahai kemerah-merahan. Memanggil istrinya dengan panggilan yang baik, ya. Sehingga istrinya pun bangga, suamiku memanggilku dengan panggilan yang indah, ya Humairah. Suami juga mencari apa panggilan istri kita yang terbaik. Cari. Jangan selalu manggil Fatimah sini. Manggil ini apa ya, kurang pantas, ya. Manggil namanya langsung, ya. Zainab sini. Panggil nama panggilan apa? Mungkin bapak sekalian punya panggilan khusus kepada istri-istrinya, ya. Panggil nama yang indah, yang dia senang juga dengan panggilan itu. Nah, ini Abu Ad-Dahdah ketika dia gembira, dia datang kepada istrinya, ya Ummu Ad-Dahdah, saya telah menjual kebun ini, saya berikan kepada anak yatim karena saya ingin mendapatkan sebuah pohon kurma di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang ketiga, bolehnya mengumumkan tentang sedekah kita. Bolehnya mengumumkan sedekah kita sebagai contoh kepada orang lain. Bolehnya mengumumkan sedekah kita sebagai contoh kepada yang lain. Abu Ad-Dahdah dia menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku beli pohon kurma ini dan kebunnya saya berikan kepada siapa? Kepada anak yatim. Abu Ad-Dahdah menyampaikan ini kepada istrinya, kepada keluarganya, bahwa saya telah membeli pohon kurma ini, saya berikan kepada anak yatim ini karena saya ingin mencari sebuah pohon dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi boleh mengumumkan, tapi dengan syarat tidak boleh disertai dengan riya, ingin dipuji. Tetapi kalau kita melakukan ini dalam rangka agar manusia bisa mencontoh tentang kebaikan ini, maka boleh. Contoh seumpama sebuah masjid ingin dibangun, tapi yang ingin memulai siapa? Ingin memulai siapa? Kita nggak tahu. Maka kita datang memulai, saya menyumbang fondasi, ya. Sehingga yang lain lihat, oh sini, tapi tidak ada niat ria, supaya masjid ini terbangun dengan baik dan saya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang lainnya pun ikut. Kalau begitu saya menyumbang tiang, semua tiangnya saya, yang lain saya batakonya, yang lain saya semen. Akhirnya terkumpullah dana sehingga masjid itu terbangun. Boleh mengumumkan, tapi dengan syarat tidak ada riya. Contoh seumpama Masjid As-Somad ingin memperluas kawasannya,
Depan ini ada rumah ini ingin dijual. Kalau ini dijual dibeli oleh masjid, maka akan memperluas nanti kegiatan kita. Kegiatan kajian atau kita bikin sekolah, sehingga memudahkan kaum muslimin untuk menyekolahkan anaknya di sini. Nah, kita berlomba-lomba untuk berbuat baik, membeli. Harganya 450 juta. Harganya seluas 400 meter. Ini kalau ada kaum muslimin berjuang, banyak sekali berjuang, maka bisa terselesaikan dengan baik. Demi kepentingan kaum muslimin. Demi kepentingan kaum muslimin. Nah, ini namanya kita berjuang demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mengumumkan sedekah kita dengan cara yang seperti ini dibolehkan, tapi dengan syarat tidak boleh ada riya di dalam hati kita. Karena kalau ada riya dalam hati kita dalam menyumbang, bersedekah, maka sia-sia. Oleh karena itu Abu Ad-Dahdah ketika dia mengumumkan ini tidak ada tujuan riya, tapi tujuan pertama ingin menyelesaikan permasalahan manusia. Yang kedua ingin mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia menyampaikan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Oleh sebab itu para jamaah sekalian, kisah sahabat Abu Ad-Dahdah ini memberikan pelajaran yang sangat besar kepada kita sekalian. Terutama tentang masalah dunia. Dunia ini kita akan tinggalkan. Kalau bukan kita meninggalkan dunia, dunia akan meninggalkan kita. Dunia ini milik kita, apa yang kita amalkan dan apa yang kita sumbangkan, itulah milik kita. Adapun yang tidak kita sumbangkan berupa rumah, mobil, dan kebun dan lain sebagainya, semuanya itu adalah milik warisan. Milik kita, yang kita wariskan ini bukan milik kita. Allah tidak bertanya pada hari kiamat, oh kamu punya rumah besar, kamu punya mobil mewah, kamu punya kebun. Nah, karena kamu itu banyak, maka kamu tidak disiksa oleh Allah pada hari kiamat. Tidak. Amal-amal kita di dunia inilah yang akan membantu kita nanti pada hari kiamat. Itulah harta kita yang kita bawa pada hari kiamat. Yang kita makan, itulah yang kita pakai bersenang-senang di dunia ini. Itulah harta kita. Jadi harta kita cuma dua, yang kita makan dan yang kita sumbangkan. Itulah harta kita. Yang tersisa semuanya adalah hak waris. Oleh karena itu, jadikanlah harta kita ini adalah pembantu kita untuk memperberat amal kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Ini kisah Abu Ad-Dahdah ini merupakan kisah yang sangat berharga, merupakan kisah mutiara yang sangat indah, yang jarang sekali diketahui oleh manusia, tidak dikenal oleh manusia, masyarakat kaum muslimin. Mungkin saja kita di antara yang hadir di sini mungkin baru hari ini kita dengarkan ada kisah sahabat Nabi yang mulia bernama Abu Ad-Dahdah. Oleh karena itu, para ulama telah menulis sejarah ini dengan tinta emas, terdapat di kitab-kitab para ulama. Nah, tinggal kita membaca, meneliti, mengambil pelajaran dari kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang kembali, siapakah nama sahabat yang telah menjual hartanya memberikan kepada orang kafir demi agama Allah? Suhaib Ar-Rumi. Jangan lupa ini, Suhaib Ar-Rumi. Tanamkan nama-nama sahabat di hati kita, itu sangat indah, membuat iman kita menjadi kuat, membuat iman kita menjadi baik. Jangan nama-nama bintang penyanyi atau bintang film yang tertanam dengan baik dalam hati kita. Jangan. Berita-berita yang ada di medsos, jangan itu yang kita hafal. Tidak membuat keimanan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nama-nama sambo yang kita kenal, jangan.
nama sahabat, Suhaib Ar-Rumi, Abu Ad-Dahda, ya, Qais Al-Qarni, ya, sudah kita bahas semuanya. Ya. Sampai di sini pembahasan kita, dan kita akan masuk soal jawab. Dan sebelum kita masuk soal jawab, saya akan bertanya kepada para jamaah sekalian tentang kisah Abu Ad-Dahda. Siapakah nama Abu Ad-Dahda? Satu orang angkat tangan. Satu orang angkat tangan. Sabit Ad-Dahda bin Nu'aim, ya, Sabit bin Ad-Dahda bin Nu'aim Al-Ansari. Dia adalah orang Madinah, asli orang Madinah, dan beliau syahid pada perang Uhud, ya, beliau syahid pada perang Uhud. Kemudian ini pertanyaan buat ibu-ibu. Ayat apakah yang turun berkenaan dengan Abu Ad-Dahda? Apa? Bunyinya. Belum hafal ya. Fayudha'if lahu atau afat katsira. Nah, ini jadi sudah dua ayat yang kita sudah pelajari berkenaan tentang mengorbankan harta demi agama Allah. Abu Ad-Dahda, surah Al-Baqarah ayat 240, man dzalla yaqridullah qardan hasanan. Kalau Suhaib Ar-Rumi juga terdapat di surah Al-Baqarah, wa minan nasi man yashri nafsahu bigha'a mardatillah. Kemudian apa yang menyebabkan Abu Ad-Dahda membeli kurma ini, dia berikan kepada anak yatim? Mengharapkan pohon di kurma, pohon kurma di surga. Terus apa lagi? Ingin menyelesaikan permasalahan manusia. Kemudian apa kata istrinya ketika dia menyampaikan kepada istrinya bahwa saya menjual harta kita demi mendapatkan sebuah pohon kurma di surga? Beruntunglah perdagangan Abu Ad-Dahda, dan beruntung. Nabi SAW ketika melihat ada pertengkaran di antara saudaranya, ada yang mengadu kepada dia, ini mengadu kepada dia, bagaimana sikap Nabi? Apakah langsung diputuskan atau bagaimana? Tidak, tetapi meneliti, menanyakan dulu, sehingga dia nanti memutuskan dengan adil. Enggak langsung menerima, oh iya itu hartamu, kalau begitu ambil, itu milikmu. Tidak, tapi dia, pengaduan anak yatim ini diterima, tapi belum diputuskan. Pengaduan atau berita dari orang ini diterima oleh Nabi SAW. Lalu Nabi ingin melihat langsung tentang perkara tersebut. Kalau bisa dilihat langsung, tapi kalau dia tidak bisa dilihat, cukup dengan berita dari dua orang ini. Nabi langsung melihat, oh ternyata pohon ini ada di tanah orang ini. Barulah memutuskan bahwa kurma ini adalah milik orang ini, bukan milik anak yatim, tapi dekat dengan perbatasan. Sekarang masuk soal jawab, silakan yang ingin bertanya.